Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Talita Aristawidia Salsabila dengan NIM 23104055. Di sini saya akan menjelaskan tentang roda klop dan bagaimana cara penggunaannya. Jadi, roda klop adalah diagram lingkaran untuk menentukan kontrasepsi yang cocok dengan kondisi medis calon peserta KB berdasarkan kriteria kelayakan WHO. Dari bagian luar lipat roda klop, bisa kita lihat di sini dijelaskan keterangan mengenai diagram lingkaran atau bagaimana cara menggunakan diagram lingkaran. Sedangkan di sebelahnya ada kontrasepsi darurat, memberikan informasi terkait metode kontrasepsi darurat yang aman untuk calon aseptor dengan kondisi medis atau karakteristik medis tertentu. Bagian dalam roda klop. Nah, di sini kita bisa lihat ada penapisan kehamilan. Penapisan kehamilan terdiri dari 6 pertanyaan untuk melakukan penapisan kondisi klien sedang dalam kondisi hamil atau tidak. Berikutnya ada prosedur penapisan klien. Terdiri dari 3 pembagian kelas yaitu A, B, dan C. Di bagian sini ada efektivitas kontrasepsi. Ini adalah keterangan keefektivitasan suatu metode kontrasepsi jika digunakan secara konsisten dan jika dipakai secara biasa. Di bawahnya terdapat tabel rekomendasi penggunaan suatu metode kontrasepsi yang sesuai dengan waktu nifas dan kondisi menyusui atau tidak menyusui. Bagian diagram roda klop. Di sini kita bisa melihat ada jenis-jenis metode kontrasepsi. Di bawahnya ada kalimat penjelasan kategori metode non-sterilisasi dan metode sterilisasi bedah. Untuk kategori metode non-sterilisasi 1, 2, 3, 4 yang paling direkomendasikan adalah kategori 1 dan 2. Sedangkan untuk kategori 3 dan 4 tidak dapat digunakan. Untuk metode sterilisasi bedah kategori A, C, dan S yang paling direkomendasikan yaitu kategori A dan C. Sedangkan D dan S tidak dapat digunakan. Bagian lingkaran luar ini berisi informasi tentang kondisi medis spesifik atau karakteristik pasien. Di bagian tengah sini terdapat kategori rekomendasi penggunaan kontrasepsi, ditunjukkan dengan nomor 1 sampai 4. Kategori yang berwarna putih itu menandakan dapat digunakan, sedangkan kategori pink tidak dapat digunakan. Beberapa kondisi medis atau karakteristik khusus tertentu juga bisa kita lihat pada bagian diagram lingkaran sisi belakang. Di bagian atas terdapat penjelasan kondisi yang termasuk kategori 1 dan 2. Pada pengkategorian kontrasepsi 1, 2, 3, 4, dan ACDS, jika terdapat kondisi-kondisi tambahan, misalnya huruf diikuti kode tertentu, 3A atau CB, kita bisa lihat keterangan kode tersebut pada lingkaran sisi belakang ini. Kemudian di bawah sini terdapat penjelasan daftar singkatan metode kontrasepsi. Contoh kasus, Nyonya A berusia 25 tahun, P1A0, baru melahirkan 1 tahun yang lalu, datang ke klinik Anda untuk berganti metode kontrasepsi. Sebelumnya, Nyonya A merupakan akseptor KB suntik 3 bulanan yang patuh, namun klien menghendaki metode KB jangka panjang yang praktis dan minim resiko. Setelah dilakukan pengkajian, ternyata klien menderita vaginitis dan tekanan darah klien adalah 150/100 mmHg. Jadi, kontrasepsi apakah yang dianjurkan untuk Nyonya A? Dari kasus tadi, kita bisa sesuaikan kondisi pasien. Kemudian, cocokkan dengan kategori rekomendasi penggunaan kontrasepsi. Kode tersebut kita masukkan ke dalam tabel bantu. Karena klien menghendaki metode KB jangka panjang, maka rekomendasinya adalah implan dan alat kontrasepsi dalam rahim, koper, atau levonorgestrel.